Febriani. Di sini saya akan melakukan membuat video tentang pengukuran CVP atau tekanan darah vena. Nah, baiklah saya akan memulai. Kemudian kita datang ke tempat pasien. Baiklah Bu, perkenalkan saya Pradita Febriani. Di sini tujuan saya ke sini ingin melakukan pengukuran pada tekanan darah vena Ibu dan melakukan penilaian volume cairan di dalam tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Nah, baik, bersedia ya Bu ya. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit, Bu. Nah, kemudian jaga privasi klien menutup sampiran. Nah, kemudian setelah itu perawat mencuci tangan dan memasang handscoon. Kemudian setelah kita pasang handscoon, kita memposisikan pasien posisi supin atau kita angkat bantalnya. Baik Bu, permisi ya Bu ya, saya angkat bantalnya. Nah, setelah itu kita buka baju pasien sebelah kanan saja. Permisi ya Bu ya. Kemudian kita angkat tangan pasien ke atas. Permisi ya Bu ya, saya angkat tangannya. Nah, setelah kita angkat tangannya, kemudian kita tentukan nilai zero point-nya, yaitu dengan mengukur di CS4. Kemudian kita tarik ke mid aksilanya. Kemudian kita tandai dengan spidol untuk menentukan nilai zero point-nya. Setelah itu kita dekatkan ke water pass-nya ke yang titik yang udah kita tandai tadi. Kemudian nanti dia akan gelembung di sini. Nanti jika dia berada di tengah berarti itu sudah pas ke dalam zero point-nya atau udah titik 0. Kemudian kita tandai dekat yang impulsnya. Kita tandai. Setelah itu kita sambungkan menggunakan manometernya, kita pasang, kemudian kita plester. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian CVP-nya, yaitu pertama kita sambungkan cairan infus ke tubuh pasien. Kita sambungkan three-way-nya, kemudian kita alirkan cairan infusnya untuk melihat apakah sudah paten atau tidak. Nah, setelah itu jika sudah paten kita matikan atau bisa kita hidupkan sesuai dengan orderan dokter. Nah, setelah itu kita pindahkan posisi three-way-nya, kita alirkan dari infus tadi ke manometernya atau kita matikan ke tubuh pasien. Nah, setelah itu kita alirkan. Karena pasien tidak punya jantung di pantau ini, maka kita umpamakan ini jantungnya, kemudian kita kontrol, kemudian kita alirkan. Nah, kemudian nanti dia cairannya nanti akan naik ke atas. Kita lihat sampai sejauh mana batas atas normalnya. Nah, kemudian kita lihat batas atasnya yaitu 23. Nah, setelah itu kita putar lagi three-way-nya, yaitu dari manometer ke tubuh pasien atau kita matikan ke infusnya. Nah, setelah itu nanti kalau aslinya pada manusia yang asli, nanti cairannya itu akan otomatis turun. Karena ini tidak ada jantungnya, maka kita yang kontrol di sini. Kemudian kita lihat sampai mana cairan tadi berhenti. Nah, di sini didapatkan yaitu cairannya berhenti pada titik 10 cm, berarti itu nilai CVP-nya. Kemudian nilai CVP-nya.
Jika dia normalnya itu 5 sampai 10, 5 sampai 12 cm. Jika dia berada di bawah 5 berarti pasien memiliki kekurangan volume cairan. Nah, jika dia lebih dari 12 maka pasien itu mengalami kelebihan volume cairan. Nah, kemudian kita alirkan lagi dari infus ke tubuh pasien atau ke manometernya kita matikan. Nah, setelah itu jika sudah kita rapikan pasien. Permisi ya Bu ya, saya rapikan. Kemudian kita rapikan alatnya terlebih dahulu. Kemudian kita pasang bantalnya. Permisi ya Bu ya. Nah, jika kita sudah merapikan alat, kemudian kita perawat melepas handscoon. Nah, kemudian kita evaluasi ke pasien. Baiklah Bu, saya sudah selesai melakukan pengukuran tekanan darah vena ibu dan untuk menilai cairan di tubuh ibu apakah memiliki kekurangan cairan atau kelebihan cairan ya Bu ya. Ibu tadi nilainya itu 10, itu berarti normal ya Bu ya. Nah, baik, bagaimana perasaan Ibu? Nah, baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kemudian perawat melakukan dokumentasi. Pada tanggal 11 Desember 2020 telah dilakukan pengukuran tekanan darah vena dan menilai volume cairan di dalam tubuh pasien A. Pasien nilainya yaitu normal, nilainya 10, kemudian pasien tidak ada mengalami gejala yang lain, pasien merasakan nyaman. Kemudian tanda tangan perawat kita Febriana.